Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya di masa-masa pandemi sekarang ini yang angka COVID-19 ini masih terus menaik. Tetap jaga protokol kesehatan. Baik, pagi ini kita tetap berada di bab 2 tapi kita akan lanjut, kita akan menuju ke bagian 3 yaitu mengenai struktur, kebahasaan dan menyusun cerita fantasi. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian 2 yaitu tentang unsur pembangun cerita fantasi. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita ke materi. Baik, untuk kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai pada bagian ini ialah 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi khususnya cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu, poin 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Itu untuk kompetensi dasarnya. Nah, belajar apa kita hari ini? Yang pertama, struktur. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun cerita fantasi. Oke, untuk struktur cerita fantasi itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi maupun resolusi. Untuk orientasi di sini ialah bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh dan perwatakannya, latar ataupun konflik yang terjadi dalam cerita fantasi. Jadi istilahnya untuk orientasi ini masih pengenalan awal atau pengantar dalam sebuah cerita di paragraf awal itu biasanya. Kemudian untuk komplikasi ini berisi tentang permasalahan atau konflik yang mulai muncul dari awal muncul. Ingat kemarin kita membahas tentang alur, nah itu ada komplikasi itu ketika masalah atau konfliknya sudah memuncak. Jadi mulai masalah muncul sampai ke atas konflik memuncak itu namanya komplikasi. Nah, puncak dari konflik itu tadi namanya klimaks. Nah, itu bagian dari komplikasi tadi ya. Lalu yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi ini berupa penyelesaian atau akhir dari konflik yang ada dalam cerita fantasi. Jadi setelah tadi awalnya perkenalan, orientasi, kemudian masalah timbul itu namanya komplikasi sampai puncaknya klimaks, pada akhirnya masalah bisa terselesaikan. Nah, masalah yang terselesaikan satu persatu itu adalah tahapan resolusi. Resolusi ini disebut juga tahap penyelesaian atau juga peleraian. Itu disebut dengan resolusi. Oke, kita lanjutkan selanjutnya mengenai kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kalian perlu tahu ada 3 kategori kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama ini menggunakan kata ganti berupa aku, saya, atau kami, atau istilah-istilah yang menunjukkan kata pertama, kata ganti orang pertama. Kemudian untuk kata ganti orang kedua itu ditunjukkan dengan penggunaan kata kamu. Kemudian kata ganti orang ketiga itu ditunjukkan dengan penggunaan kata dia, mereka, atau langsung disebut nama orang atau nama tokohnya. Itu namanya kata ganti orang ketiga. Lah, dalam cerita fantasi ini banyak sekali nanti menggunakan kata ganti. Kemudian unsur kebahasaan cerita fantasi yang kedua ialah penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu maupun suasana. Seperti teks deskripsi yang dulu ya, kita sudah belajar tentang keterlibatan panca indera dalam mendeskripsikan sesuatu. Penulis harus pandai mendeskripsikan sesuatu agar pembaca bisa menangkap secara sama persis dengan yang diinginkan oleh si penulisnya. Contohnya di sini, tinggallah seorang putri duyung di bawah laut di suatu kerajaan yang dijaga ketat oleh 1000 kuda laut. Nah, jadi di situ si pembaca itu menjadi membayangkan bagaimana keadaan bawah laut di dunia dongengnya itu tadi. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Di sini makna kias atau makna kiasan ya, itu tadi. Contoh di sini kita ambil alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Nah, di sini kata khususnya ialah mancung. Mancung itu kan hanya untuk hidung, makanya di situ dikhususkan ada istilah mancung. Kemudian yang keempat ada cerita fantasi menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Ini pastilah untuk tidak hanya cerita fantasi sebenarnya, tapi untuk cerita narasi lain pun pasti menggunakan penghubung urutan waktu. Contoh selanjutnya, setelahnya, sesudahnya, awalnya, mula-mula, lain-lain. Nah, itu
kemudian dan lain-lain itu termasuk ke dalam penanda urutan waktu. Lalu selanjutnya, ciri kebahasaan selanjutnya ialah cerita fantasi menggunakan kalimat atau ungkapan langsung. Jadi biasanya ada suatu dialog dalam narasi cerita fantasi. Ungkapan ini dihadirkan penulisan dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh di dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona. Nah, di situ di dalam kalimat langsung tersebut diapit oleh tanda petik. Lalu karena dia teriak kan namanya, berarti kan dia berseru menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Teriak Fona. Teriak Fona ini adalah siapa yang mengutarakan raksasa itu mengejar kita. Nah, itu pasti ada siapa yang mengutarakan kata tersebut. Lalu ciri kebahasaan selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi contohnya di sini ada tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang menghampiri. Ada tiba-tiba. Itu ekspresi keterkejutan. Itu wah, wow. Nah, itu ekspresi keterkejutan dan itu pasti ada di cerita fantasi karena cerita fantasi itu selalu spektakuler, selalu aneh. Nah, itu. Lalu selanjutnya kita pelajari kembali untuk tadi ya, untuk penulisan yang dialog atau kutipan langsung tadi, kita akan mempelajari untuk kaidah penulisan tanda kutip. Yang pertama, harus memakai huruf kapital pada huruf pertama di kata pertama. Di situ kita lihat contohnya, kamu mau kemana? Nah, di awalnya untuk huruf K di kata kamu itu K-nya harus pakai huruf besar. Kaidah penulisan tanda kutip yang kedua, harus menggunakan koma untuk memisahkan kutipan langsung dan siapa yang berbicara. Contohnya, Anjasmara berkata, koma tanda petik, siapa kamu? Tanda tanya. Berani-beraninya kamu menatapku seperti itu, titik tanda petik. Jadi setelah Anjasmara berkata, siapa berkata, itu ada tanda koma jika itu ada di depan. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan tanda koma jika siapa yang berbicara itu diletakkan di belakang dan didahului tanda seru dan tanda tanya. Contohnya kita lihat, aku muak melihatmu, kan ada tanda serunya diapit oleh tanda kutip tentunya. Setelah itu tidak perlu dikasih koma karena sudah ada tanda seru dan siapa yang berbicara pun di belakang, jadi tidak perlu ada tanda koma. Aku muak melihatmu, jerit Amanda sambil berlari, titik, baru tanda baca yang terakhir titik itu di belakang. Kemudian kaidah penulisan tanda kutip yang keempat, kita menggunakan koma jika siapa yang berbicara itu diletakkan di belakang kutipan dan tidak ada tanda tanya dan tanda seru. Nah, ini baru ada komanya jika tidak ada tanda ini baru menggunakan koma jika tidak ada tanda tanya ataupun tanda seru. Contohnya di situ, jangan pulang kalau kamu tidak menang. Jangan pulang kalau kamu tidak menang. Hanya memberitahukan saja. Kemudian tanda koma baru petik yang belakang ya. Baru kata Pak Ali tegas dan mantap, baru terakhir ada tanda titiknya. Jadi seperti itu untuk kaidahnya. Berbeda kan? Tadi kalau yang pertama, kalau orang yang berbicara itu ada di depan, itu pakai tanda komanya sebelum tanda petik. Jika yang berbicara itu di belakang dan tidak ada tanda tanya atau tanda seru, nah itu tanda komanya sebelum tanda petik. Seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih ada tips-tips agar kalian lebih mudah untuk merancang cerita fantasi? Yang pertama, mulai dari pengalaman kalian yang kalian miliki sendiri ya. Jika kalian merasa bingung untuk menentukan ide dalam menulis cerita fantasi, kalian bisa memulainya dari pengalaman pribadi kalian sendiri. Misalnya kalian pernah punya pengalaman pergi ke tempat wisata mana, misalnya sebelum pandemi tentunya ya. Misalnya pengalaman mengunjungi Danau Toba atau ke mana, misalnya pernah punya pengalaman berkunjung ke Telaga Ngebel atau Telaga Sarangan misalkan, atau pengalaman menonton film di bioskop dan lain sebagainya. Banyak pengalaman yang sebenarnya bisa menjadi ide cerita dari cerita fantasi ini nanti. Itu pertama, mulai dari pengalaman. Lalu yang kedua, berikan sentuhan fantasi, berikan sentuhan khayalan dari cerita, berikan sentuhan daya khayal atau imajinasi dari pengalaman kalian tadi. Kalian perlu memberikan hal yang tidak masuk akal pada cerita kalian. Misalnya saja ya, kalian bisa membuat seakan-akan kalian punya kekuatan super, kekuatan yang hebat.
Jika kalian mengambil contoh cerita pengalaman jalan-jalan ke tempat wisata, kalian bisa menghubungkannya juga dengan legenda yang ada di tempat tersebut. Contohnya kalau Telaga Sarangan itu kan kaitannya dengan legenda Telaga Pasir. Nah, kalian bisa menghubungkannya dengan itu. Lalu yang ketiga, munculkan sebuah konflik atau masalah. Nah, konflik masalah ini sangat penting dalam sebuah cerita karena ini kan menjadi intinya cerita kan itu. Karena bisa membuat cerita kalian itu menjadi lebih menarik untuk dibaca itu karena ada konflik. Karena kalau nggak ada konflik, datar aja kan ceritanya kurang menarik. Jadi perlu ada konflik, perlu ada masalah. Konflik bisa dibuat dari mulai munculnya masalah sampai masalah-masalah kecil yang akhirnya menumpuk kan akhirnya tokoh utama misalnya semakin memuncak, semakin kalau misalkan konfliknya itu berupa suatu kejadian yang tragis kan semakin sedih kan, semakin puncaknya. Misalnya saat kalian mengunjungi tempat wisata, tiba-tiba kalian bertemu dengan monster yang mengerikan. Kemudian kalian bertarung dengan monster itu agar kalian bisa selamat karena kalian punya kekuatan super itu tadi ya yang sebelumnya. Tips yang keempat ialah selesaikan konflik atau masalah. Setelah masalah dalam cerita kalian muncul dan sudah memuncak sampai tahap klimaks, itu akhirnya selanjutnya adalah tahap resolusi atau peleraian. Jadi masalah tersebut harus diselesaikan sehingga bisa menjadi solusi cerita dan penanda bahwa cerita kalian akan berakhir. Di sini misalnya saat kalian bertarung melawan monster, kalian mengembangkan kekuatan super kalian sampai akhirnya monster tersebut bisa kalah dan kalian selamat. Itu bisa menjadi resolusi. Atau seperti kemarin mungkin kita sudah membahas tentang alur atau resolusi yang menggantung, jadi tidak sampai ke resolusi, jadi diserahkan kepada pembaca sendiri untuk akhirnya endingnya itu boleh juga. Tapi tergantung kalian, terserah kalian. Lalu yang kelima, buat beberapa percakapan atau dialog. Pada teks cerita fantasi ini kan biasanya terdapat beberapa percakapan antar tokohnya. Jadi jangan cuma narasi aja, cuman kata-kata tanpa ada percakapan saja itu akan kurang menarik. Nah, agar lebih menarik, kalian perlu ada percakapan atau bincang-bincang antar tokohnya. Percakapan yang dibuat harus diberi tanda petik tadi yang sudah kita bahas untuk kaidah penulisannya dan menggunakan bahasa yang tidak baku atau formal. Boleh pakai memasukkan unsur bahasa daerah yang sebelumnya sudah kita bahas di unsur ekstrinsik ya. Nah, itu boleh. Bisa juga dengan bahasa-bahasa yang unik, istilah-istilah yang unik yang kalian ciptakan sendiri itu boleh agar lebih menarik. Oke, itu tadi untuk 5 tips cara menyusun cerita fantasi. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis cerita fantasi yang urut dan benar? Yang pertama, memilih topik atau menjadi dasar penceritaan yaitu menentukan ide awal. Pertama, kalian perlu tahu seperti teks deskripsi dulu ya, kalian pengen tema apa, kalian pengen topik atau tema apa yang ingin kalian angkat dalam cerita fantasi. Tentunya sebelumnya kalian sudah mencari dulu dari mungkin pengalaman kalian tadi, berangkat dari pengalaman kalian, ada ide apa yang terbesit di benak kalian ketika kalian menggabungkan pengalaman tersebut. Lalu langkah yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Riset itu penelitian atau pengamatan ya. Jadi kalian mungkin pengen membuat cerita fantasi tentang danau misalkan, kalian bisa berkunjung mungkin ke Telaga Ngebel atau ke Telaga Sarangan langsung melakukan pengamatan. Oh, seperti ini danaunya, itu bisa. Lalu yang ketiga, menentukan pola pengembangan bahan uraian. Pengarang bisa melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Jadi mulai dikembangkan, istilahnya seperti beberapa ide sudah hampir mirip kerangka karangan. Dan yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelas lain. Jadi ada gagasan utama dan gagasan penjelas, jadi membuat kerangka karangan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita fantasi yang menarik. Tentunya cerita fantasi ini harus sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur cerita fantasi. Oke, seperti itu untuk langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ada sebuah motivasi dari Andrea Hirata yang berbunyi, bermimpi dan berdoalah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk berkhayal dalam menulis cerita fantasi, karena daya khayalan kalian di sini sangat dibutuhkan dalam menulis cerita fantasi agar lebih menarik. Baik, itu ya anak-anak. Jadi untuk bab 2 ini kita tutup pada pertemuan kali ini. Semoga setelah ini kalian bisa
menyampaikan cerita fantasi, membawakan cerita fantasi, ataupun menulis cerita fantasi versi kalian sendiri. Jadi seperti itu. Nanti sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas untuk ke bab 3. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.